Baik, saudara, eh, kalian bisa melihat PowerPoint saya? Bisa, Pak. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sudah mau menunggu, gitu ya. Tapi insya Allah ini sudah terakhir karena ada mata kuliah praktikum yang asistennya baru dipilih sehingga belum bisa menghandle acara kuliah tersebut. Terpaksa saya yang harus menghandle dulu, begitu. Dan waktunya pas bareng gitu dengan mata kuliah KWU. Nah, jadi adik-adik saya berharap sebenarnya tadinya saya mau kalian pindah ke hari Jumat sehingga bisa gabung dulu dengan kelas C gitu ya, tapi ternyata tidak bisa sehingga kita baru bisa mulai di jam ini. It's okay, mungkin untuk pertama-pertama tidak akan kuliah pertama ini tidak akan begitu banyak yang saya sampaikan. Dan topik kita hari ini adalah tentang wirausahawan dan impian, gitu ya. Karena ketika kita ingin mencapai sesuatu, tentu harus ada keinginan, harus ada cita-cita, gitu ya. Atau dalam konteks ini kita membicarakannya sebagai impian. Nah, saya ingin berangkat dari sini, saudara. Seorang pakar pendidikan, ya, Nasution tahun 2019 mengatakan bahwa kebanyakan lulusan pendidikan menjadi pengangguran adalah akibat mereka tidak memiliki impian dan tidak bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Jadi di tahun 2009 itu ada research yang menanyakan atau memberikan angket kepada lulusan perguruan tinggi. Dan ternyata banyak di antara lulusan perguruan tinggi itu yang jadi pengangguran setelah lulus. Ini kan ironi ya. Dari yang pengangguran tersebut, ternyata ketika dihubungkan dengan pertanyaan lain di angket tersebut, mereka tidak memiliki impian. Ya. Kemudian tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah membangun impian, kemudian kita mengetahui pentingnya impian sebagai cetak biru kehidupan, gitu ya, the blueprint of life. Kemudian memperkenalkan konsep start with the end in the mind, mengenal kepribadian sikap orang sukses dan langkah-langkah dalam mencapai impian-impian itu. Dengan memiliki impian besar, maka Anda dapat merancang kehidupan sehingga kesuksesan hidup yang Anda peroleh nantinya merupakan hasil dari rancangan atau by design, bukan kebetulan atau by accident. Ini penting ya adik-adik. Jadi dalam merancang kehidupan itu kita itu harus by design, bukan by accident. Walaupun ada kok cerita-cerita orang-orang sukses yang by accident, gitu ya. Tapi itu tidak banyak, ya, tidak banyak. Ya. Terutama ini mungkin yang suka nonton film-film Korea begitu ya. Oh, ini ada cewek disukai sama cowok-cowok tajir begitu, akhirnya ceweknya kaya dan lain sebagainya begitu. Itu hanya di film, saudara. Di kenyataan ya ada, tapi hanya sedikit sekali. Yang banyak adalah orang-orang sukses yang memang dia merancang kesuksesannya, kemudian bekerja keras untuk mencapai kesuksesannya itu. Oke, kita akan melihat lebih banyak di slide berikutnya. Jadi saudara di sini no one is born to lose, gitu ya, because you are born as a winner. Jadi kalau Anda bukan winner ya nggak mungkin lahir gitu ya. Everyone is born to win, and the biggest difference that separates the one from the other is the willingness. What? To learn, to change, to grow, and to dream. Jadi orang yang kalah dengan yang pemenang, seorang kalah dengan pemenang, itu yang membedakan itu adalah keinginan atau kemauan untuk belajar, ya, berubah, berkembang, dan yang paling penting itu adalah to dream, yaitu untuk merancang cita-citanya, untuk berani bermimpi seperti itu. Oke. Terkait dengan merancang masa depan, ini ada sebuah pertanyaan, gitu ya, yang silahkan Anda jawab dalam benak Anda begitu.
Seberapa berharga hidup Anda untuk Anda? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seberapa penting waktu yang diberikan hidup Anda untuk Anda? Seberapa berharga hidup Anda untuk Anda? Saya yakin jawabannya menjawab pasti berharga. Ada nggak sih yang lebih berharga dari hidupmu? Saya kira nggak ada ya. Kita sebagai pribadi ya kehidupan ini yang paling berharga. Kemudian seberapa penting waktu yang diberikan sangat penting karena waktu itu nggak bisa diulang, saudara. Kemudian mana yang memiliki nilai lebih tinggi? Contoh nih, sebuah gedung atau hidup Anda, bagi Anda ya, bukan bagi orang lain, bagi Anda. Gedung Istora Senayan atau mungkin gedung FKIP begitu ya. Kira-kira nilainya lebih tinggi yang mana? Gedung FKIP atau hidup Anda? Tentu hidup Anda ya, dalam perspektif diri Anda. Kemudian sekarang begini, Anda pikir kira-kira perlu waktu berapa bulan untuk merancang gedung itu? Contoh yang baru punya UNED itu ada gedung auditorium ya, yang bentuknya kayak daun itu butuh waktu hampir setahun merancangnya. Kemudian membangunnya juga memakan waktu setahun lebih begitu. Lalu apa kesimpulannya? Mana yang lebih penting, gedung auditorium atau hidup Anda? Jawabannya adalah hidup Anda. Tapi auditorium dirancang dalam waktu 1 tahun untuk menghasilkan gedung yang megah seperti itu. Lalu hidup Anda, berapa waktu yang Anda habiskan untuk merancang hidup Anda? Coba, berapa waktu yang Anda habiskan untuk merenung kira-kira itu saya mau bagaimana? Ada yang bisa share kira-kira? Berapa lama yang Anda gunakan untuk merancang hidup Anda? Nggak ada? 1 jam mungkin? Merenung 1 jam, kira-kira saya itu mau bagaimana? Begitu. Jadi, kalau Anda menganggap bahwa hidup Anda itu yang paling penting, mestinya waktu yang paling banyak Anda gunakan ya untuk merancang kesuksesan dalam hidup Anda. Ya. Jadi ini sebuah pengibaratan yang menurut saya sangat penting kita resapi, kita renungi, gitu ya. Bahwa gedung yang seperti itu aja membutuhkan waktu merancang yang lama. Apalagi hidup kita, hidup Anda, hidup saya. Ini harus kita persiapkan, kita rancang dengan begitu baik sehingga ya hasilnya akan baik seperti itu. Maka nanti di akhir perkuliahan ini saya akan menugaskan Anda untuk merancang impian. Silakan nanti gunakan waktu untuk merenung dan Anda ingin seperti apa, begitu ya. Nanti di akhir akan saya berikan tugas. Nah, dari 5 pertanyaan tadi disimpulkan bahwa untuk merancang gedung, ini contohnya yang Istora Senayan ya, paling tidak 18 bulan. Coba perlihatkan Anda akan menjadi apa, berbuat apa, akan memiliki apa, akan dianggap sebagai apa pada usia 20-an tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, dan 70. Gitu ya. Ada yang sudah punya pikiran? Usia 40 saya akan begini. Saya akan menjadi ini, saya akan melakukan ini, saya akan dikenal sebagai ini. Itu harus ada, saudara. Jadi jika ingin sukses, memiliki kemampuan pertama pada para entrepreneur adalah kemampuan untuk merancang masa depan sukses. Ya, jadi para wirausahawan sukses itu mereka punya satu kemampuan, yaitu mampu untuk merancang masa depannya. Tuh, jadi kalau Anda ingin sesukses mereka, maka inilah yang pertama harus kita lakukan, yaitu kalian harus mampu untuk merancang masa depan kalian. Pak, saya hidup mengalir aja deh kayak air. Ya, saya nggak mau repot Pak, hidup saya itu mengalir aja seperti air. Ingat ya saudara, air itu mengalirnya dari mana ke mana? Hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir, dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi kalau kalian mau mengikuti aliran, ya maka yang terjadi adalah kalian mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kesuksesan itu harus diusahakan, gitu ya.
Walaupun ada memang, tapi itu sangat sedikit orang-orang yang ya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sukses, dapat apa begitu, itu sedikit. Jadi kesuksesan itu harus by design, bukan by accident. Nah, berikut adalah 5 langkah untuk menuju sukses, adik-adik. Yang pertama adalah membangun impian hidup Anda. Gitu ya. Dan impian itu harus konkret ya. Jangan pokoknya saya mau sukses, Pak. Ya nggak bisa. Suksesnya yang bagaimana? Kapan sukses itu? Bagaimana cara mencapai kesuksesan yang kamu maksud itu? Kemudian yang kedua, mengadopsi sikap orang sukses mulai hari ini juga gitu. Orang yang sukses itu sifat-sifatnya adalah sifat-sifat orang sukses. Sehingga itu harus kita adopsi. Kemudian yang ketiga, pilih orang-orang sukses yang akan Anda jadikan sebagai role model. Ya, pilih orang, tokoh, baik itu yang Anda kenal atau tidak Anda kenal, yang Anda anggap sebagai sukses, pilih dia sebagai role model, lalu ikuti apa yang dia lakukan. Ya, contoh, Anda anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak Anda yang pertama sukses. Dalam ukuran tertentu dia sukses. Bisa Anda tiru. Lakukan apa yang dia lakukan, gitu ya. Bahkan kalau bisa lakukan yang lebih baik dari yang dia lakukan, maka Anda bisa lebih sukses dari dia. Yang keempat adalah baca buku-buku yang akan membentuk sikap sukses. Banyak ya kalau Anda ke Gramet, ke Togamas, di situ banyak buku-buku motivasi kewirausahaan, ada buku motivasi manajemen, itu bisa kalian akses. Dan itu menurut saya cukup bisa membuat kita semangat untuk berusaha mencapai kesuksesan kita. Yang kelima, pilih bisnis yang memungkinkan Anda sukses meraih impian Anda dalam waktu yang relatif singkat, karena usia Anda ini tak terbatas gitu ya. Kita punya usia, kita punya jatah waktu hidup di dunia ini, maka harus efisien dalam mengisi kehidupan kita. Oke, yang pertama ini yang akan saya bahas, yaitu membangun impian. Sky is the limit. Jadi limitnya, batasannya adalah langit. Gitu. Apa impian Anda? Tulis semuanya. Gitu ya. Jadi ini tugas ya. Minggu depan, sebelum minggu depan nanti silakan diupload di e-learning begitu. Yaitu menulis semua yang ingin Anda capai di dalam hidup Anda. Berapa Pak? Tidak ada batasan. Anda nulis 1 boleh, 100 boleh. Kenapa? Impian itu gratis. Anda boleh menuliskan apapun yang Anda inginkan, tidak ada yang bisa menghentikan impian Anda kecuali Anda sendiri. Ya. Tidak ada yang bisa menghentikan impian Anda kecuali Anda sendiri. Mulai saat ini, ayo disiapkan blueprint kehidupan Anda sendiri. Ini ada satu quote dari Ramdan dan Walt Disney. Saya senang dengan 2 tokoh ini. Kita adalah realita di masa kini, sejarah di masa lalu, dan di masa depan kita bukanlah siapa-siapa tanpa mimpi-mimpi. Ya. Ini bagus buat status Facebook. Tapi juga mendalam pesan yang dibawa. Gitu ya. Kemudian ini yang sangat terkenal dari Walt Disney. Tahu Walt Disney ya? Walt Disney itu yang pendirinya Disneyland, penciptanya Mickey Mouse, Donald Duck, dan lain sebagainya. Masa depan hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. If you can dream it, you can do it. Dan Walt Disney ini memang dikenal sebagai orang yang gila di zamannya. Yang pertama kali mengembangkan kartun itu Walt Disney. Yang pertama kali mengkombinasikan kartun dan orang itu Walt Disney. Kenapa? Ya karena itu dia tuh punya prinsip if you can dream it, you can do it. Jika Anda bisa memimpikannya, Anda pasti bisa melakukannya. Anda juga sama. Anda juga manusia sama dengan Walt Disney. Kalau Anda bisa memimpikannya, Anda bisa melakukannya. Ya, itu perlu kita pegang. Nah, ini saya sedikit merujuk kembali, callback dengan yang tadi di awal saya sampaikan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnadi, ini agak lama risetnya, 2005, ada 5 perguruan tinggi di Indonesia, ditemukan hampir 75% responden atau mahasiswa tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Wah, ini bahaya. Gitu ya.
Makanya adik-adik, alhamdulillah ini kalian ketemu dengan mata kuliah KWU. Kalian di mata kuliah ini saya paksa supaya harus memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Ya. Bahkan rencana sebelum lulus, dalam mencapai kelulusan itu harus mencapai apa gitu ya. Makanya di akhir mata kuliah ini nanti di akhir semester akan ada penugasan pengembangan dream book. Jadi adik-adik akan membuat dream book dalam rangka ini. Jadi saya tidak mau ada mahasiswa lulusan KWU, ya, manajemen dan kewirausahaan, yang tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Oke, di sini oke, ini tadi yang disampaikan oleh Diana. Sana nonton ayam sana. Ini motivasi dari George Shaw, gitu ya. You see things and say why, but I dream things that never were, and I say why not. Nih, bedanya George Shaw dengan orang secara umum. Kalau orang umum melihat sesuatu, kok bisa ya? Kenapa ini kok bisa begini? Gitu. Tapi dia tidak. Dia memimpikan sesuatu yang belum pernah ada, lalu dia berkata, kenapa enggak? Contoh, di PBio saya belum pernah dengar ada mahasiswa yang lulusnya dengan IP 4,0. Belum pernah. Anda bisa mengatakan, oh belum ada ya di PBio mahasiswa lulus dengan IP 4,0. Maka katakan, kenapa enggak? Itu bisa. Apalagi Anda masih semester awal, masih jauh langkah untuk bisa mencapai itu. Lah, ini ada rumus saudara terkait dengan dream building, yaitu lupakan masa lalu, karena masa lalu tidak bisa di-rewind, bisa dijadikan pelajaran, tapi bukan pedoman. Ya, karena seperti kita punya spion itu bukan dalam rangka kita melihat spion terus-menerus, akhirnya nabrak kalau kita nyetir sambil lihat spion terus. Tapi sesekali melihat spion itu penting, sebagai pelajaran. Lupakan keadaan saat ini, it is temporary, hanya sementara. Fokusnya adalah ke masa depan harus ditaklukkan, pegang roda kemudi, bukan kaca spion, kendalikan hidup Anda. Jadi sekali lagi di mata kuliah ini, adik-adik jangan sampai kalian tidak punya rencana, tidak punya impian. Harus punya impian, lalu untuk mencapai impian itu susunlah rencana. Nanti di materi berikutnya kita akan memandu adik-adik dalam bagaimana sih menyusun rencana impian itu. Ini penting ya ini ya. You cannot change the direction of the wind, but you can control your sail, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengubah arah angin, tapi dengan mengontrol layar kita bisa memanfaatkan angin itu. Gitu. Karena control your destiny or someone else will. Ya, jadi kita yang harus mengontrol masa depan kita. Kalau enggak ya orang lain, gitu ya. Orang lain yang akan mengontrol kita. Nah, lalu ada satu pertanyaan penting di sini, yaitu apakah impian itu harus realistis? Kira-kira jawabannya gimana, saudara? Kira-kira jawabannya gimana nih? Apakah impian itu harus realistis? Tidak harus. Tidak harus? Tidak. Tidak harus, oke. Lalu bagaimana cara kita mencapai sesuatu yang tidak realistis? Tidak realistis berarti kan tidak ada ya. Tidak real berarti tidak ada. Bagaimana kita mencapai sesuatu yang nggak ada? Mencoba mungkin. Jadi begini ya. Jadi impian itu harus realistis. Nah, gimana kalau kita mau mencapai sesuatu yang nggak ada ya nggak mungkin toh. Ya. Jadi impian itu harus realistis. Tapi ini ada tapinya nih, saudara. Ya, impian itu harus realistis.
Tapi realistis menurut siapa? Ini yang penting. Yaitu realistis menurut yang punya impian, bukan menurut orang lain. Bukan menurut pengamat gitu ya. Jadi tidak ada impian yang tidak realistis menurut yang punya impian. Nah, di sini ada teori menarik terkait dengan ruang realitas. Oke ya. Sebentar. Ini. Ruang realitas adalah ruang di mana kita menganggap sebuah tujuan, sebuah target itu realistis atau tidak. Contoh, Y is realistic, Y itu realistic, but X, Z, B, and D not realistic. Contoh ini. Maka yang ada di dalam ruang realitas orang ini adalah Y. X, Z, Z, B, dan D itu tidak masuk dalam ruang realitasnya. Man cannot fly. Ya, manusia nggak bisa terbang. Itu berarti dalam realitas orang itu manusia nggak bisa terbang, ya udah. Ini nggak mungkin dia bisa mencapai mampu terbang gitu. Semua hal yang belum masuk ke dalam ruang realitas Anda adalah tidak realistis menurut Anda. Tapi begini, manusia itu bisa memperlebar ruang realitasnya. Ya. Create more room for dream. Perluas ruang realitas Anda setiap saat. Y realistik, termasuk juga X, Z, B, dan D juga realistik. Manusia bisa terbang, gitu ya. Sehingga tugas kita adalah memperluas ruang realitas kita all the time. Gitu. Close the door for the pessimistic and negative ideas. Ada cerita menarik, saudara. Ini fiksi ya, tapi kita ambil hikmah di balik ceritanya. Ada kontes yang diadakan oleh bangsa Kata. Ada kontes yang diadakan oleh bangsa Kata, yaitu kontesnya ada kata-kata kecil, ya, percil kalau ada kata orang Jawa itu ya, kata percil itu kata kecil yang ekornya masih ada sedikit itu, untuk naik ke atas menara yang sangat tinggi. Jadi kontesnya adalah kata-kata kecil, kan kecil sekali ya, kemudian menaranya itu sangat tinggi. Lalu kata-kata kecil ini pun mulai naik gitu ya, selangkah demi selangkah. Penonton yang banyak kata-kata dewasa, kemudian menyoraki mereka. Di awal menaik sudah ada beberapa kata yang berguguran. Di pertengahan sudah semakin banyak yang berguguran. Penonton semakin terus bersorak. Semakin ke atas lagi hanya beberapa ekor kata yang tersisa. Lalu kemudian mulailah penonton, oh nggak mungkin bisa dia lanjut, pasti jatuh. Bentar lagi juga kena angin jatuh, pasti dia nggak mampu naik ke atas gitu ya. Sampai akhirnya seluruh kata kecil itu jatuh. Kecuali seekor kata kecil yang terus naik. Kata kecil ini terus naik sampai akhirnya ke puncak dan dia yang menjadi pemenangnya. Lalu apa rahasia kata kecil tadi yang bisa sampai ke puncak tadi? Ternyata setelah selesai kontes itu diketahui bahwa kata kecil yang menang tadi dia tuli. Artinya apa? Dia tidak terpengaruh oleh kata-kata negatif dari para penonton, gitu ya. Yang lain jatuh karena pesimis, terpengaruh oleh kata-kata yang lain. Maka dari itu kadang-kadang nih ya, adik-adik, kita tuh perlu jadi tuli untuk kondisi-kondisi tertentu dalam mencapai impian kita. Ya, terutama kalau itu dengan orang-orang yang selalu pesimis di sekitar kita. Ya, atau kalau bahasanya anak sekarang toksik begitu ya. Ada ya teman toksik, bawaannya pesimis mulu. Kita punya rencana itu dia selalu melihat sisi negatifnya gitu sehingga rencananya batal. Ya, kadang-kadang perlu tulilah dari yang model begitu. Oke. The rule is if you dare to dream it, you can achieve it, kata Walt Disney gitu ya. Kalau kamu berani memimpikannya, kamu pasti bisa mencapainya. Dream big dreams, be the unstoppable person, regardless what the experts say. Bahkan kalau yang mengatakannya itu ahli gitu ya. Kalau yang bilang itu ahli, ya kadang-kadang kita juga perlu mengabaikannya untuk mencapai mimpi. Ini ada satu contoh. Nah ini adalah Frederick Smith, Fred, ya. Dia pendiri FedEx. Mungkin kalian kenal ya, pernah dengar ya FedEx. FedEx itu ekspedisi, ya mirip-mirip JNE lah, begitu ya. Swasta yang berani memberi jaminan pengiriman dalam semalam
antar negara. Ya, FedEx itu. Oke, sebentar. Ini. Jadi Fred ini dia mahasiswa bisnis gitu ya. Lalu di tugas akhirnya dia membuat sebuah rancangan bisnis. Di rancangan bisnisnya itu dia menulis FedEx. Tapi kata profesornya bagaimana? Profesornya bilang, the concept is interesting and well formed. Konsepnya menarik gitu ya dan terancang dengan baik gitu. But in order to earn better than a C, the idea must be visible. Tapi untuk bisa mendapatkan nilai lebih dari C, idenya itu harus visible. Visible itu logis, memungkinkan untuk dicapai gitu ya. Comment from a Yale professor to Frederick Smith's idea to overnight delivery service. Ini adalah komentar dari profesor Yale, ya, Yale University ini universitas bisnis ternama gitu di Amerika. Tapi itu tidak didengar oleh Smith, yang akhirnya dia terus menjalankan idenya tersebut dan inilah hasilnya. Ya. Dia akhirnya berhasil mendirikan FedEx, yang mana menjadi mungkin sampai saat ini ya satu-satunya kargo yang berani memberi jaminan pengiriman barang antar negara hanya dalam semalam. Seperti itu. Ya kadang-kadang kita harus seperti itu. Yang terakhir saudara ini, ya nanti tadi ada tugas ya, nanti diupload di e-learning bahwa tugas kalian adalah menulis semua impian kalian. Ya, 1 boleh, 100 1000 kalau mau juga boleh begitu ya. Lalu bagaimana menulis impian? Bahwa impian itu harus smart. Apa smart? Yang pertama adalah specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Spesifik jelas ya, nggak gelambiar kata orang Jawa. Gitu. Apa impianmu? Saya pengen jadi orang sukses. Orang sukses itu banyak. Ya. Jadi kalau cuma sukses begitu saja itu tidak spesifik. Suksesnya bagaimana? Harus spesifik. Ya. Measurable itu terukur. Ya. Jadi kapan impian itu terkabul? Jika bagaimana? Itu terukur. Contoh, saya ingin pergi naik haji bersama kedua orang tua saya dengan saya yang membiayai. Itu kan spesifik, measurable. Ya, spesifik jelas, measurable bisa diukur. Achievable itu bisa dicapai gitu ya. Jangan saya bermimpi pengen jadi Ultraman, nah itu nggak logis ya. Kemudian realistik, tadi sudah saya bilang masalah realistik dan ruang realitas ya. Dan yang terakhir itu time bound, kapan impian itu akan dicapai. Itu ya. Jadi rumusnya nanti dalam menulis tugas yang saya berikan, adik-adik harus smart ya, specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Kemudian silahkan ditulis tidak ada batasan minimum, ya, tidak ada batasan maksimum. Silahkan mau nulis berapapun impian, silahkan nanti di convert ke PDF, PDF-nya diupload ke e-learning begitu. Oke, saya kira itu ya, saudara. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ternyata ini kuliahnya jadinya molornya agak panjang dan saya mungkin tidak membuka sesi tanya jawab dulu ya untuk sesi ini. Waktunya habis dan saya harus segera berpindah Zoom untuk menghadiri ujian seminar proposal salah satu mahasiswa bimbingan saya. Itu ya, saudara. Saya buatkan forum diskusi saja, jadi adik-adik bisa bertanya jawab di situ, termasuk kalau mau menanyakan tugasnya bagaimana bisa di sana di e-learning. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Tetap sehat semuanya dan semoga yang kalian dapatkan sedikit atau banyak bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Jangan lupa presensi ya di QR code ataupun di ya, dan di MMMP. Di QR code presensi, di MMP juga presensi. Gitu ya, dua-duanya. Thank you.